Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sayyidul anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisani ila yaumiddin. Pemirsa yang budiman, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya kembali bersama pemirsa sekalian pada hari Rabu tanggal 6 Desember tahun 2023. Saya berada di Masjid Istiqlal melaksanakan sholat duhur berjemaah. Setelah itu mengikuti pengajian, di mana pengajian pada sholat duhur itu mengangkat sebuah tema tentang bagaimana melaksanakan sholat yang tu'maninah. Kemudian menyambung dengan hadis yang berkaitan dengan sabar menghadapi orang-orang yang jahat terhadap diri kita. Dan hadis yang ketiga yang disampaikan itu adalah tentang bolehnya mengkonsumsi daging buruan dari hewan yang diburu dengan menggunakan anjing yang terlatih. Karena itu pemirsa sekalian, di dalam pembahasan tentang sholat, Rasulullah SAW menegaskan kepada kita dalam sabdanya, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat, kata Rasulullah. Melihat cara Rasulullah SAW melaksanakan sholat, tentu kita harus mengikuti dan mempelajari lebih dalam lagi tentang pandangan sejumlah ulama yang 4 mazhab. Ada mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, dan mazhab Hambali. Karena itu pemirsa sekalian, untuk menentukan bagaimana sholat seseorang itu adalah sholat yang betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Rasulullah SAW, maka tentu kita menggunakan hadis sebagaimana yang disampaikan oleh 4 mazhab yang diperoleh dari beberapa periwayatan para sahabat Nabi. Tentu dalam pelaksanaan sholat itu pasti mengalami suatu variasi. Variasi ini pasti dikaitkan dengan cara pandang seseorang dilihat dari perspektif masing-masing mazhab yang mereka ikuti. Contoh misal, di dalam sholat itu harus diawali dengan wudhu. Cara berwudhu itu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah,
Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah, ya. Kemudian basuh kedua tangan sampai siku, basuh kepala atau dahi yang kena rambut, ya, tambah basuh telinga dan basuh kedua kaki sampai di mata kaki. Pemahaman saja tentang siku itu pasti berubah juga dari beberapa mazhab. Siku yang dimaksud itu elbow, tapi ada yang mengatakan siku ya mungkin kasih lebih sedikit. Kata bagaimana yang diseriwayatkan bahwa Bilal bin Rabah itu selalu melebihkan wudunya di atas sikunya. Ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan Mi'raj, diperlihatkan itu. Siapakah itu? Seorang hamba yang selalu ada kilauan cahaya yang di sekitar ketiaknya itu. Katanya itulah contoh, itulah Bilal bin Rabah, sahabatmu, umatmu yang senantiasa melebihkan wudu. Kemudian masalah famsahu birusikum. Ini lagi terjadi perbedaan dalam mazhab atau aliran teologi kalam yang dianut oleh umat Islam. Ada yang mengatakan basuhlah kepala, ya dia basuh semua kepalanya. Yang di mana kepala itu yang semuanya bertumbuh bulu atau rambut. Ada juga yang mengatakan ya basuh kepala ya, yang penting sudah sampai di dahi. Kemudian pemirsa sekalian, basuhlah kedua kaki sampai di mata kaki. Mata kaki itu ada mengatakan di atasnya telapak kaki, ada sampai di lutut. Ini saja sudah mengalami suatu variatif dalam memandang, ya, mengkaji tentang makna Al-Quran itu untuk dipakai dalam melaksanakan sholat. Karena itu pemirsa sekalian, itu selesai berwudu tentu orang mau sholat diawali dengan niat lagi ya berbeda, ada yang zahar, ada yang sir. Begitu pula ketika mengucapkan takbiratul ihram, mengangkat tangan, ada yang di sekitar bahu, ada yang ya di bawah bahu, kemudian meletakkan tangan itu di dada, ada di bawah perut, di bawah pusat, ada di atas dan seterusnya, ya. Sampai pada salam tentu ada perbedaan dalam bertahiyat itu, ya. Ada yang menggerakkan telunjuknya mulai dari tahiyatul mubarakatuh, salawatu thayyibatu. Ada juga yang nanti menggerakkan itu kalau sudah pada tahap bacaannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kan itu pemirsa sekalian. Disinilah keragaman yang perlu kita harus saling pahami di antara kita umat Islam. Tidak bisa disatukan yang begituan. Yang bisa adalah visi kita menyembah Allah. Cara itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah berdasarkan hadis. Yang penting jangan menggunakan cara ditambah-tambah oleh kelompok tertentu, tidak boleh. Yang saya lihat dari apa yang disampaikan oleh pemateri tadi adalah solat memang harus sesuai dengan tumanina. Karena itu dalam Al-Quran juga Allah menyampaikan bahwa Qul innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata lidzikri. Katakanlah bahwa sungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikan solat untuk mengingat aku. Ini solat untuk mengingat aku, kata Allah, adalah ada 3 tingkatan. Ada solat orang awam. Orang awam itu ya kita semua, orang yang kira-kira tidak mau lagi melakukan dosa besar, dosa kecil, solat biasa sesuai dengan aturan. Tapi ada solat orang khawas. Solat orang khawas itu adalah solat orang-orang yang memiliki pemahaman, bukan hanya sesuai dengan aturan tu'manina, ruku dan gerak solat, tetapi memaknai terhadap apa yang menjadi bacaannya.
Kemudian yang ketiga itu sholat orang khasul hawas. Sholatnya orang khasul hawas itu adalah sholat yang bukan saja dari aspek fikih, bukan saja dari aspek syariah, tetapi hakikat sholat. Hakikat sholat itu adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah mengajak kebaikan, mencegah pada perbuatan mungkar, perbuatan keji dan seterusnya. Karena itu, pemirsa sekalian, sholatlah kita itu jangan hanya sholat untuk menggugurkan kewajiban, tetapi memaknai sholat itu kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa makna wudhu? Ya wudhu itu bersih, suci. Apa makna sholat? Ya sholat itu taat, ingat Allah. Ya. Di dalam sholat itu ada beberapa nilai kesalehan. Satu, sholat kesalehan pribadi, makanya berwudhu dan seterusnya itu untuk kebaikan diri, bersih dan suci. Sedangkan kesalehan sosial di dalam sholat itu ada assalamualaikum, ya, damai dan seterusnya, ruku, mengikuti imam dan seterusnya. Kemudian sholat kesalehan spiritual, tentu dalam sholat kita ingat Allah, konsentrasi ingat Allah, insya Allah semua ingatan kita itu kepada yang makhluk nanti akan mengikuti. Dan sholat itu ada kesalehan ekologis. Ada orang-orang sholat tapi tidak ramah lingkungan. Makanya sholat yang baik itu adalah sholat yang mencakup semua empat kesalehan tadi. Kesalehan individual, kesalehan sosial, kesalehan spiritual, ekologis. Kan itu pemirsa sekalian. Materi kedua yang dibahas tadi adalah tentang bagaimana kita tidak boleh membenci seorang. Betul. Kalau mau hidup itu sehat, bahagia, tenang, jangan ada mendaftarkan kebencian terhadap seseorang pada dirimu, jangan. Kalau orang lain membenci kita, ya anggaplah itu ketidaktahuan, ya. Karena membenci itu adalah energi negatif, mencintai itu adalah energi positif. Sebarkan energi positif kepada siapapun, meskipun mereka itu menyebarkan energi yang negatif. Karena itu pemirsa sekalian, yang negatif dalam positif, yang kuasa positif. Istilah dalam perspektif hakikat itu adalah kebaikan itu didominasi oleh malaikat. Malaikat itu ada sifat lahut, sifat keilahian yang mendominasi dalam tingkah laku kehidupan manusia. Sedangkan kejahatan itu adalah sifat syaitan. Sifat syaitan itu adalah sifat negatif. Itulah yang merusak sel-sel, organ, merusak sendi-sendi kehidupan manusia. Karena itu pemirsa sekalian, yang terakhir hadis yang disampaikan itu tentang bagaimana memanfaatkan atau mengkonsumsi daripada daging hewan buruan yang diburu oleh anjing yang terlatih. Nah, ini kaitan dengan ini pemirsa sekalian, menarik sekali. Dalam hadis tadi sampaikan bahwa ketika kamu ingin melepaskan anak panah untuk memanahi, anggaplah seekor rusa, maka bacalah bismillah, dan itu dagingnya halal. Sama dengan ketika seseorang berburu rusa dengan menggunakan anjing terlatih. Inilah pekerjaan bapak saya, pemirsa sekalian. Saya ketika mendengarkan kata-kata itu terharu, mengingat perjalanan kehidupan bapak saya. Bapak saya itu namanya Abdul Talib Haji Ismail. Kerjanya dulu itu berburu rusa menggunakan anjing sampai 12 ekor. Dan dengan izin Allah, alhamdulillah, setiap pergi itu terkadang dapat 2 ekor atau 3, terkadang juga tidak dapat. Apa yang saya mau sampaikan, hasil buruan itu digunakan di daging rusa itu dikeringkan, didendeng, kemudian kita jual di kiloan. Hasil itulah yang dipakai untuk membayar SPP daripada kami yang bersaudara 8 orang yang sekolah dan kuliah itu. Karena itu bapak saya dulu tidak tahu banyak agama, tapi yang sedikit dia bilang memang memegang anjing itu adalah najisnya haram, tetapi tenaga anjing untuk berburu itu halal, ya. Karena itu kalau dipikir, saya sudah doktor, beberapa adik saya sudah sarjana semua. Itu sebenarnya kuliahnya itu dari hasil buruan anjing tadi.
Pertanyaannya, apakah ilmu yang kami peroleh itu haram? Tidak. Ilmu yang kami peroleh itu adalah halal, dan Nabi sudah menjamin bahwa siapa yang berburu dengan menggunakan itu anjing terlatih dalam berburu pada rusa, maka dagingnya halal. Itulah yang ingin saya sampaikan, bahwa di balik ke seekor anjing itu ada sifat penjilat, ya, tapi ada sifat penurut dia, ya. Anjing tidak pernah menggigit tuannya, dan anjing itu memang penciumannya tajam, ya, untuk mengejar atau mencari, menyelidiki, menelusuri daripada jejak-jejak si rusa itu. Yang ingin saya mau sampaikan di sini adalah kita tidak boleh membenci anjing, karena anjing itu adalah makhluk Tuhan. Yang kita tidak suka adalah sifatnya, karena ada juga dalam diri manusia memiliki sifat yang seperti tadi. Kata Jalaluddin Rumi, seorang sufi, mengatakan bahwa wahai manusia, matikanlah binatang yang melekat pada dirimu. Salah satunya adalah sifat anjing, karena sifat anjing itu adalah sifat rakus. Manusia yang rakus itu adalah manusia yang tidak mengenal esensi atau jati diri. Pemirsa sekalian, demikianlah penyampaian laporan dari perjalanan saya, yang saya melakukan perjalanan ini mulai dari Makassar ke Jakarta, Jakarta ke Bandung, dalam rangka pertemuan para pusat pengembangan bisnis yang ada di kampus UIN masing-masing. Dan alhamdulillah saya ke Bandung menggunakan kereta biasa, kemudian balik menggunakan kereta tercepat di Indonesia. Yang bayangkan kalau kereta biasa kita tumpangi itu 3 jam, tetapi kereta tercepat hanya 48 menit. Karena itu terima kasih pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi. Dulu jarak jiwa dengan jiwa dekat, sekarang jarak planet dengan planet, jarak jiwa dengan jiwa sekarang semakin jauh, dan jarak planet dengan planet semakin dekat, jarak kota satu dengan lain semakin dekat. Itu semua karena transportasi. Karena itu yang seperti ini perintah agama juga, ya, famfudu la tamfuduna illa bisultan. Maka kalau kamu ingin melintasi bumi, lintasilah, tetapi kamu tidak bisa melintasinya karena jika kamu tidak memiliki ilmu pengetahuan. Karena itu melakukan perjalanan seperti ini, safari ilmiah seperti ini, perintah mengikuti perintah Allah, yakni kursiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul minal mu'minin. Katakan, berjalanlah kamu di permukaan bumi ini, dan hendaklah kamu memperhatikan apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Karena itu semakin banyak berjalan, banyak dilihat, banyak pengalaman, banyak ilmu pengetahuan, menjadi bijaksana. Semakin bijaksana seseorang, maka dia tipis kemungkinan untuk melakukan kezaliman terhadap diri dan yang lain. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abdullah di Istiqlal, Jakarta.